Shalom, Amang, Inang, dan saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya berdoa semoga damai sejahtera Allah benar-benar memelihara hati dan pikiran Anda hari ini. Nah, mari kita langsung masuk ke perenungan kita kali ini. Topiknya sangat menarik dan dekat dengan keseharian kita. Menari di dua musim kehidupan. Kita akan menggali kebijaksanaan dari Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Ini semacam panduan praktis buat kita semua yang sedang menghadapi naik turunnya dinamika hidup. Coba kita refleksi sebentar. Gimana kabar Anda hari ini? Apakah hari ini dimulai dengan perasaan yang cerah banget? Mungkin Anda bangun pagi dengan semangat penuh karena semua urusan lagi berjalan luar biasa lancar. Pekerjaan beres, badan sehat, dan kelihatannya semua hal ada di tempat yang semestinya. Pasti enak banget rasanya ya? Atau malah sebaliknya? Jangan-jangan Anda justru bangun dengan hati yang terasa sedikit berat. Mungkin semalam tidurnya nggak nyenyak karena masih kepikiran masalah yang belum selesai. Ada tagihan, ada konflik di keluarga, atau sekedar rasa khawatir soal masa depan yang terus membayangi. Saudara, kalau Anda sedang merasakan hal ini, ketahuilah satu hal. Anda sama sekali tidak sendirian. Dan inilah poin penting dari perenungan kita. Hidup ini tuh seringkali persis seperti cuaca. Kadang cerah benderang, hangat, dan menyenangkan banget. Tapi di hari lain, tanpa aba-aba, tiba-tiba langit mendung pekat dan turun hujan lebat. Waktu hidup lagi di atas, wah gampang banget rasanya buat bersyukur dan tersenyum. Tapi giliran situasinya berbalik jadi sulit dan badai datang menghantam, kita seringkali menengadah dan bertanya dengan nada putus asa. Tuhan, kenapa sih ini harus terjadi? Nah, hari ini firman Tuhan hadir untuk memberikan kita rahasia kedamaian yang kokoh persis di tengah cuaca hidup yang gak bisa ditebak itu. Mari kita dengarkan dan renungkan baik-baik kebijaksanaan dari firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Dikatakan seperti ini, "Pada hari baik bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari baik, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya." Saudara, ini bukan cuma sekedar kata-kata puitis, ini adalah jangkar rohani kita. Ini kunci sekaligus rahasianya, supaya kita bisa tetap tenang di tengah badai. Kalau kita perhatikan, Raja Salomo dengan sangat jeli membagi hari-hari kita jadi dua musim yang sangat kontras. Di satu sisi, ada hari baik. Ini waktu di mana rencana-rencana kita mulus, usaha diberkati berlimpah, keluarga harmonis, dan badan kita benar-benar prima. Lalu di sisi lain ada hari malang. Ini realitas saat tantangan yang gak terduga tiba-tiba muncul, sesuatu yang menguras habis energi kita dan bahkan mendatangkan air mata. Dua realitas ini adalah bagian yang gak bisa dipisahkan dari perjalanan kita. Terus, apa instruksi Tuhan untuk musim yang pertama? Untuk hari baik, pesannya sangat jelas dan tegas. Pada hari baik, bergembiralah. Maksudnya apa? Ya, kalau usaha Anda sedang diberkati, keluarga lagi rukun, kesehatan lagi prima, nikmatilah, bersyukur dan rayakanlah momen-momen itu sebagai pemberian indah dari tangan Tuhan. Jangan merasa bersalah karena sedang diberkati, tapi terimalah dengan penuh ucapan syukur. Tapi, bagian kedua dari ayat ini nih yang ngasih sentilan luar biasa buat iman kita. Dikatakan, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari baik. Kebenaran ini sangat menghibur loh saudara. Lewat firman ini kita diingatkan kalau hari malang itu sama sekali bukan berarti Allah lagi absen. Tantangan bukan berarti dia meninggalkan kita. Fakta rohaninya adalah kedua musim ini, baik yang cerah maupun yang berbadai, itu dikendalikan oleh tangan yang sama. Tangan Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Coba kita gali lebih jauh. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi saat awan gelap itu turun? Justru di tengah penderitaan dan hari malang itulah, karya Tuhan yang dahsyat sedang terjadi. Pertama, iman kita itu lagi ditarik paksa supaya berakar jauh lebih dalam dari sebelumnya. Kedua, kesabaran kita lagi dimurnikan, persis seperti emas dalam perapian. Dan yang ketiga, ketergantungan kita sama Tuhan, yang mungkin sempat terlupakan waktu hidup lagi enak, kini dipulihkan kembali. Jadi, badai kehidupan itu punya tujuan rohani yang sangat spesifik untuk membangun kita. Sampai di titik ini, wajar kalau kita sampai pada satu pertanyaan filosofis yang dari dulu sering ditanyakan umat manusia. Kenapa? Kenapa sih Allah mendesain hidup kita tuh harus berganti-ganti musim kayak gini? Kenapa dia nggak bikin hidup kita jadi garis lurus aja, yang selalu cerah dan nyaman? Jawabannya ditutup dengan sangat sempurna di akhir firman tadi, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Tuhan itu sengaja nggak membocorkan seluruh detail masa depan kita. Tujuannya apa? Agar kita nggak mengandalkan kekuatan diri sendiri dan akhirnya jatuh ke dalam kesombongan. Ketidaktahuan kita akan hari esok itulah yang memaksa kita buat terus berlutut dan berharap. Kita memang tak tahu apa yang bakal terjadi besok, tapi kita sangat tahu siapa yang memegang hari esok itu.
Oleh karena itu, mari kita aplikasikan kebenaran ini. Kalau hari ini kebetulan adalah hari baik buat Anda, sekali lagi, nikmatilah. Dan pastikan Anda menjadi berkat buat orang lain yang lagi kesusahan. Tapi kalau hari ini ternyata adalah hari malang Anda, jangan tawar hati, amang inang. Ini adalah janji untuk Anda. Mendung itu pasti akan berlalu pada waktunya. Ingatlah dengan teguh bahwa hari yang berat ini pun masih ada di bawah kedawatan tangan Tuhan yang penuh kasih. Sebagai penutup perenungan hari ini, saya ingin menantang Anda. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Namun pertanyaannya, sudahkah Anda mempercayakan hari esok tersebut kepada Dia yang memegangnya? Mari kita belajar untuk tidak hanya sekedar bertahan, tapi berani menari di dua musim kehidupan ini dengan iman yang kokoh. Selamat menjalani hari Anda dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.